datang menghadap Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami merindukan jamahan Tuhan di dalam pemberitaan firman Allah. Biarlah Tuhan, setiap jemaat-Mu yang mendengar, mereka diingatkan, mereka dihidupkan. Arahkanlah hati dan pikiran kami untuk tuju terhadap kebenaran ini. Kiranya Tuhan yang memakai hamba-Mu yang sederhana ini dengan kuasa, dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Nyatakanlah rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini kita ibadah dalam rangka Jumat Agung. Saudara, banyak di antara manusia yang tidak mau menderita, karena menderita itu tidak enak. Maunya kita senang, tidak pernah mengalami suatu pergumulan, tidak pernah mengalami suatu penderitaan. Tapi hari ini saudara, kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus kepada kita orang-orang berdosa. Oleh karena itu firman Tuhan saya bacakan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bapak, Ibu, Saudara, judul renungan pagi ini berkat di balik penderitaan. Kalau kita lihat saudara, ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu berbicara tentang penderitaan Kristus. Saudara, kita lihat teks sebelumnya di dalam ayat 14, demikian bunyinya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dalam ayat 1 sampai 3 ini kita lihat diuraikan dengan jelas bagaimana tentang penderitaan Kristus. Kita melihat di sini bahwa manusia telah menghina Yesus. Saudara, siapakah Yesus? Bukankah Yesus adalah Allah? Dia yang sudah datang ke dunia ini, lalu pada akhirnya, pada puncaknya, pada klimaksnya, dia harus mati tidak terhormat. Ini semua dilakukan oleh Yesus kepada kita. Ini semua dilakukan Yesus kepada manusia. Saudara, ayat ini melukiskan bagaimana penganiayaan Yesus oleh orang-orang Yahudi dan tentara-tentara Romawi pada saat penghakiman dan penganiayaan. Begitu berat, begitu susah, begitu tertekan sebetulnya
pengalaman Yesus. Saudara, kita lihat dalam ayat 1. Ada di sini satu pertanyaan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaan ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus, meskipun Kristus sebagai Mesias, Dia sebagai Allah, masih banyak orang yang tidak mau percaya kepada Dia. Padahal Dia juru selamat, padahal Dia Mesias. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan mereka menghina Yesus. Bahkan mereka membuat sedemikian hebat penderitaan Yesus. Saudara, mereka menolak Yesus sehingga mereka tidak menerima keselamatan. Dalam ayat 2 kita lihat sangat luar biasa kondisi daripada Yesus. Sebagai taruh Ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Dia tidak tampan, rupanya pun tidak terpandang lagi, semaraknya pun tidak ada. Dia tidak memiliki kemuliaan, padahal Dia adalah Tuhan, padahal Dia adalah Allah. Saudara-saudara, Dia dihina, Dia dihindari orang, Dia penuh dengan sengsara, Dia penuh dengan kesakitan, Dia penuh dengan kerintihan. Saudara bisa bayangkan bagaimana Dia diadili, bagaimana Dia dinyatakan sebagai orang bersalah, Dia dinyatakan sebagai melakukan kesalahan yang sangat fatal, sehingga Dia dihakimi dan puncaknya di kayu salib Dia harus menyerahkan nyawanya. Tubuhnya tidak terpandang lagi. Tubuhnya sudah luar biasa kita lihat. Seperti misalnya kalau saudara pergi ke ke pasar, di sana saudara melihat rumah potong, lalu saudara melihat daging-daging lembu atau kerbau. Kira-kira begitulah kelihatannya tubuh Yesus dan darah Yesus yang bercurah, saudara. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat 7 kembali di sini bahwa Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Lalu dalam ayat 9 dikatakan, orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, coba kita membayangkan bagaimana pergumulan Yesus. Mari kita membayangkan bagaimana penderitaan Yesus. Mari kita membayangkan bagaimana kesakitan, derita yang dihadapi oleh Yesus. Luar biasa apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Luar biasa penderitaan Yesus, saudara-saudara. Pernahkah kita berpikir, mengapa harus Tuhan lakukan itu? Mengapa harus Yesus lakukan itu? Saudara, kematian Kristus juga menjadi satu teladan bagi kita. Kalau Kristus pun menderita, kita juga pengikut Kristusnya menderita. Jadi teladan kita dalam penderitaan adalah Yesus. Itu sebabnya saudara, kita melihat nanti bagaimana apa yang terjadi di balik penderitaan Yesus. Ada berkat, ada sukacita, ada keselamatan, ada kelepasan di balik pergumulan Yesus, di balik penderitaan Yesus. Begitu juga sebetulnya saudara, ketika kita menderita, tentu ada satu yang indah di baliknya itu. Ada satu rencana Tuhan di dalam hidup kita, di balik pergumulan, di balik penderitaan yang kita alami, saudara. Jadi kalau kita menderita, jangan kita menolak penderitaan itu, tapi kita harus bertanya, apa rencana Tuhan di balik penderitaan ini? Apa rencana Tuhan di balik kesulitan yang sedang saya hadapi? Di dalam ayat 4
sampai ayat 6 kita lihat apa yang menjadi makna penderitaan Kristus. Dalam ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kalau kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi subur. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 4 dan ayat 5 kita lihat semakin jelas apa yang menjadi makna kesengsaraan Kristus, apa yang menjadi makna, apa yang menjadi manfaat di balik penderitaan Kristus. Saudara, dalam ayat 4 dikatakan bahwa kesengsaraan kita lah sebetulnya yang dipikul oleh Yesus. Semestinya kita yang disalibkan, tapi dia mau disalibkan, dia mau ambil bagian, dia mau digantikan. Seharusnya kita harus menerima segala hukuman kita, tapi dia mau mengambil alih kesengsaraan kita itu, karena dia tidak inginkan hidup kita sengsara. Dia tidak inginkan hidup kita menderita, saudara. Dalam ayat 5 kita lihat bahwa di balik penderitaan Kristus, supaya kita lepas dari hukuman dosa, supaya kita menerima keselamatan, karena kondisi manusia ada di dalam dosa. Dalam ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Firman Tuhan katakan, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Dosa kita itu membuat kita ke neraka. Dosa kita itu membuat kita menghadapi maut. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah tidak pernah membenci kita, tapi dia menyayangi kita. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini, dia menderita. Siapakah Yesus? Dia adalah pencipta alam, dia memelihara alam, dia adalah Tuhan, dialah yang berkuasa sampai saat ini, saudara. Tapi dia mau merendahkan dirinya, saudara, supaya apa? Orang yang percaya kepada karya Kristus di kayu salib, orang mendapatkan pengampunan dosa, orang akan mendapatkan keselamatan. Dunia ini dikasihi oleh Kristus, kematian Kristus untuk semua manusia, tapi tidak semua manusia memperoleh pengampunan dosa. Kematian Kristus hanya efektif bagi manusia jika mau dia percaya kepada Yesus, mau beriman kepada Yesus, mau menerima Kristus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada satu kebiasaan di sebuah desa, di sebuah suku di Afrika, kalau ada domba mati diakibatkan oleh seseorang, maka yang membuat mati domba itu, dia akan dihukum. Hukumannya adalah diikat di sebuah pohon lalu dicambuk beberapa kali. Suatu ketika seorang anak mengakibatkan mati domba, lalu dia menerima hukuman, dia mulai diikat di sebuah pohon lalu mau dicambuk, lalu ayahnya datang melihat, tunggu dulu. Akhirnya tidak jadi dicambuk anak ini. Lalu si ayah berkata, ini adalah anakku, bukanlah. Lalu sekarang ikatkanlah aku, lalu cambuklah aku. Akhirnya ayah ini menerima cambukan berkali-kali, menerima kesakitan, menerima penderitaan, saudara. Demi apa? Kasihnya kepada anaknya, demi supaya anaknya tidak menderita. Inilah yang dilakukan oleh Kristus kepada kita manusia. Seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus ambil hukuman itu, dan dia katakan, aku yang dihukum melalui kematian Yesus, melalui penyalibannya di kayu salib. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, Kristus disalib karena kita telah berdosa. Kristus disalib karena kita sudah bersalah di hadapan Allah. Sebagai pengganti hukuman itu adalah Yesus.
sehingga kita dapat berdamai dengan Allah. Kita sebetulnya tidak berdamai dengan Allah karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita, karena gangguan kita, kesembuhan kita. Kita mencari Tuhan Yesus. Kita tidak berdamai, tapi oleh kematian Kristus kita berdamai dengan Tuhan. Saudara, kematian Kristus mematikan segala nafsu duniawi kita. Kematian Kristus mematikan segala dosa. Itu sebabnya saudara, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, jangan senangnya lagi melakukan dosa dan kejahatan. Saudara-saudara, Kristus mati untuk dosa yang pernah kita lakukan, dan dosa yang sedang kita lakukan, dan dosa yang akan kita lakukan. Kristus mengasihi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelumnya kita angkatkan sebuah pujian kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap Engkau. Berkatilah ya Tuhan perjamuan ini, perjamuan kudus sebagai perintah yang kami sebagai anak Tuhan bahwa percaya kami lakukan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita saat duduk jenak. Amin. Penghayatan kesengsaraan Kristus. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulinya. Kalau kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia ditikam oleh pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bibir-bibirnya kita telah sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pada waktu kita masih lemah, Kristus mati bagi kita orang-orang durhaka. Pada waktu Dia menentukan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Penetapan perjamuan kudus, di mana sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 2-26. So yang meneruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan. Dia mengambil roti, sudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kepada aku. Demikian juga Dia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. So setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang kembali menjemput orang yang percaya kepadanya. Apakah arti perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai sejahtera Allah dengan kita. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi intinya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini adalah melambangkan kematian Kristus. Kita mengingat akan penyaliban Yesus. Mari kita bernyanyi diiringi oleh musik. Roti dan anggur dibagikan kepada jemaat.
Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk memenuhi perjamuan kudus ini. Mari kita tunduk kepala. Jika masih ada dosa yang kita simpan, ada hal yang tidak baik kita simpan di pikiran kita, dalam hati kita, dalam rencana kita yang tidak berkenan Tuhan, mari kita akui di hadapan Tuhan, bertobat dan kasihilah setiap orang. Mungkin masih ada juga yang kau benci, doakan mereka, terima mereka sebagai saudara, sebagaimana Yesus di dalam rencana. Bapa di surga, berkatilah perjamuan ini dalam Yesus. Mari kita angkat roti sebagai lambang Kristus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambillah dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Mari kita makan roti sebagai lambang Kristus. Amin. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Yesus. Yesus berkata, ya darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Kita minum dalam ini. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Yesus baik, Yesus mati di kayu salib karena dosa kita. Mari